Selamat pagi dan salam sehat buat siswa kami sekalian. Pagi ini Ibu akan menjelaskan kembali mengenai struktur atom dan sistem periodik unsur, terutama mengenai konfigurasi elektron. Nah, minggu yang lalu Ibu sudah memberikan materi berupa video dan PowerPoint ini. Namun dari tugas yang masuk, masih banyak siswa kami yang belum mengerti mengenai konfigurasi elektron. Nah, kali ini Ibu akan kembali menjelaskan mengenai konfigurasi elektron. Kita lihat pengertian dari konfigurasi elektron itu merupakan persebaran elektron pada sub-sub kulit atom. Jadi elektronnya, jumlah elektron yang ada pada setiap atom akan disebarkan atau akan dibagikan ke dalam sub-sub kulit atom. Mulai dari nanti kulit K, L, M, N, O, dan seterusnya. Nah, kemudian persebaran ini ada aturannya. Aturannya kita lihat di sini bahwa jumlah maksimum elektron pada setiap kulit itu harus sesuai dengan rumus 2N pangkat 2. Nah, jumlah maksimum itu sama dengan artinya jumlah elektron yang paling banyak yang menempati setiap kulit, masing-masing kulit itu 2N pangkat 2. Kita lihat contoh. Untuk kulit K berarti N-nya sama dengan 1. Maka jumlah elektron maksimum atau jumlah elektron yang paling banyak pada kulit K itu kita lihat dengan rumusnya 2 kali 1 pangkat 2, di mana N-nya tadi 1. Jadi kita masukkan ke rumus menjadi 2 kali 1 pangkat 2. Sehingga kulit K hanya boleh ditempati paling banyak 2 elektron. Nah, kemudian kita lihat kulit yang kedua, kulit L. Dengan N sama dengan 2, maka elektron yang paling banyak yang boleh menempati kulit K sebanyak 2 kali 2 pangkat 2 menjadi 8. Jadi di kulit L paling banyak yang boleh 8, tidak boleh lebih dari 8 elektron. Itu maksudnya. Kemudian kita lihat kulit M dengan N-nya sama dengan 3, maka elektron yang paling banyak di kulit M sesuai rumus 2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9, jadi 2 kali 9 itu 18. Jadi untuk elektron yang boleh menempati kulit M itu paling banyaknya 18. Tidak boleh lebih dari 18. Demikian seterusnya untuk kulit N dan O. Nah, itu dia rumusnya. Nah, selanjutnya untuk menuliskan konfigurasi elektron ini nanti, angka-angka yang kita gunakan adalah ini. Angka 2, angka 8, angka 18, 32, dan seterusnya. Dan di sini ada Ibu tuliskan aturan yang sangat mendasar bahwa jumlah elektron maksimum pada kulit terluar. Dikatakan kulit terluar adalah kulit yang paling luar sekali. Paling banyak elektronnya adalah 8. Berarti tidak boleh lebih dari 8. Jumlah elektronnya tidak boleh lebih dari 8. Di bawah 8 boleh. Ini khusus untuk kulit terluar. Oke, kita lihat contoh. Di sini Ibu tuliskan ada atom natrium. Nomor atomnya 11. Jadi yang 11 ini akan kita sebarkan. Akan kita bagi-bagi ke dalam kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Oke, kita lihat tadi jumlah elektronnya ada 11. Kita bagikan ke kulit K. Di kulit K tadi paling banyak 2. Nah, selanjutnya di kulit L 8. Nah, jadi sekarang yang sudah dibagikan 2 dan 8. Sudah 10. Tadi nomor atomnya ada 11. Sehingga sisanya adalah 1. Maka di kulit M
itu hanya didiami oleh satu elektron. Jadi konfigurasi elektron untuk natrium adalah 281. Jadi jumlahnya sudah pas 11. Itu dia. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, magnesium Mg. Nomor atomnya 12. Ini akan kita sebarkan ke dalam kulit K, langsung kita buat maksimumnya 2. Kemudian di kulit L 8. Nah, 2 tambah 8, 10. Tadi ada 12. Maka di kulit M, di kulit terluarnya hanya bersisa 2. Sehingga konfigurasi elektron untuk Mg itu adalah 282. Nah, kemudian contoh yang ketiga, ada Al, aluminium, dengan nomor atom 13. Jadi jumlah elektron untuk aluminium ada 13. Ini akan kita sebarkan, kita bagikan. Sehingga kita buat konfigurasinya menjadi 2, 8, sisanya adalah 3. Nah, kemudian yang terakhir. Atom yang terakhir di sini Ibu buat contoh ada brom, Br. Nomor atomnya 35. Ini akan kita sebarkan yang 35 ini. Jadi kalau kita buat konfigurasinya ke dalam kulit K itu sebanyak 2. Kemudian L 8. Di M, nah 2 tambah 8 tadi masih 10. Sementara tadi ada 35. Berarti sisanya ada 25. Jadi di kulit M tidak boleh kita buat 25. Jadi angka yang mendekati 25 adalah 18. Karena tadi seperti ini kita lihat angka-angka yang boleh kita gunakan adalah angka 2, 8, 18, 32 dan seterusnya. Jadi yang mendekati ke 25 tadi adalah angka 18. Jadi sekarang 2, 8, 18 itu sudah 28. Sisanya adalah 7. Maka jumlah elektron di kulit terluarnya adalah 7. Sehingga konfigurasi elektron untuk atom Br adalah 2, 8, 18, 7. Nah, sekarang siswa kami sekalian coba dilihat bahwa kita lihat angka-angka di sini. Untuk kulit K tadi paling banyaknya selalu 2. Kemudian kulit L selalu paling banyaknya 8. Tidak boleh lebih dari 8. Kemudian di kulit M itu 18 paling banyaknya. Kecuali kalau dia di kulit terluar itu bebas. Itu dia. Jadi kembali ke sini tadi. Sekali lagi Ibu ingatkan bahwa angka yang digunakan dalam konfigurasi elektron adalah angka 2, 8, 18, 32 dan seterusnya tergantung berapa yang akan kita bagikan. Jadi nanti jangan ada muncul angka di luarnya ini kecuali di kulit terluar. Jadi jangan nanti ada muncul angka 10, angka 12, angka 15, 20 nggak boleh. Tapi angka yang kita gunakan adalah 2, 8, 18 dan seterusnya. Kecuali tadi Ibu bilang di kulit terluar. Seperti di sini Na terluarnya 1, kemudian Mg terluarnya 2, Al di kulit terluarnya 3, Br di kulit terluarnya 7. Itu dia. Nah, kemudian dari konfigurasi elektron tadi kita bisa menentukan nanti posisi suatu atom itu dalam tabel periodik unsur. Nah, kalau dikatakan posisi atau letak itu berhubungan dengan dua hal. Yang pertama itu golongan dan yang kedua adalah periode. Jadi untuk menentukan ini bisa kita lihat dari konfigurasi elektronnya. Oke, sebelum ke situ kita lihat dulu elektron valensi. Elektron valensi itu merupakan jumlah elektron pada kulit terluar tadi. Nah, lihat tabel contoh yang tadi yang sudah Ibu berikan. Nah, di sini sudah Ibu buat berwarna merah dia. Elektron valensinya. Elektron di kulit terluarnya. Kita lihat. Natrium terluarnya 1. Jadi, boleh kita katakan bahwa natrium memiliki elektron valensi 1. Kemudian Mg, jumlah elektron di kulit terluarnya 2, maka dikatakan bahwa
elektron valensi dari Mg sama dengan 2. Demikian halnya Al, itu elektron valensinya 3, dan Br elektron valensinya 7. Nah, ini dia. Ini dia. Nah, bisa dilihat yang berwarna merah tadi itu disebut sebagai elektron valensi. Nah, kemudian seperti yang tadi Ibu bilang, bahwa dari konfigurasi elektron ini kita bisa menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik. Jadi kalau dikatakan letak itu jelas berhubungan dengan dua hal tadi Ibu bilang, yaitu berhubungan dengan golongan dan berhubungan dengan periode. Dikatakan dia satu golongan, itu kita lihat tabel periode unsurnya apabila dia terletak pada satu periode dari atas ke bawah, itu segolongan. Kemudian yang satu periode apabila dia terletak dari kiri ke kanan, dia satu baris. Itu dia. Jadi golongan itu kolom, kemudian periode itu baris. Bagaimana menentukannya? Tentu tadi seperti Bu bilang dari konfigurasi elektronnya. Dari konfigurasi elektron. Jadi untuk menentukan letak suatu unsur itu terlebih dahulu kita tuliskan konfigurasi elektronnya. Nah, dari konfigurasi elektron tadi bisa kita lihat bahwa golongan itu kita ambil dari jumlah elektron valensinya. Tadi elektron valensi adalah elektron di kulit terluar. Sementara periode bisa kita lihat dari jumlah kulitnya. Nah, ini contoh yang tadi. Contoh yang tadi kita lihat natrium konfigurasinya tadi 281. Nah, dari sini kita lihat bahwa tadi natrium punya elektron valensi 1. Elektron valensi tadi elektron di kulit terluar. Elektron di kulit terluarnya 1. Jadi, bisa kita lihat bahwa natrium itu terletak pada golongan 1A sesuai dengan elektron valensinya. Kemudian, kita lihat jumlah kulit yang diisi oleh natrium ada 3. Ada kulit K, L, M. Nah, maka dia terletak di periode ketiga. Jadi kalau disuruh menentukan letak, tadi Bu bilang itu berhubungan dengan golongan dan periode. Kita lihat yang kedua, Mg. Tadi konfigurasi Mg adalah 282. Maka karena elektron terluarnya 2, maka dia terletak di golongan 2A. Kemudian jumlah kulitnya, kita lihat jumlah kulitnya itu ada 3, maka dia terletak di periode ketiga. Kemudian contoh yang ketiga, aluminium tadi. Kita lihat aluminium, konfigurasi elektronnya 283. Elektron valensinya atau elektron terluarnya adalah 3. Maka dia terletak di golongan 3A. Kemudian jumlah kulit yang ditempatinya adalah kulit K, L, M. Ada 3 ini yang ditempatinya. Maka dia terletak di periode ketiga. Dan yang terakhir kita lihat ada BR, konfigurasinya tadi 28187. Elektron valensinya atau elektron di kulit terluarnya sebanyak 7. Maka dia terletak di golongan 7A. Dan kulit yang ditempatinya ada 4. Ada kulit K, L, M, N. Ada 4. Maka dia terletak di periode keempat. Jadi kalau ditanya bagaimana posisinya atau letaknya dari dalam konfigurasi dalam tabel periodik unsur, maka itu jelas berhubungan dengan golongan dan periode. Di golongan berapakah dia, di periode berapakah dia. Nah, tadi kesimpulannya bahwa semua ini bisa kita dapatkan dari konfigurasi elektron. Nah, jadi berasa dari penjelasan ini kamu sudah bisa menjawab tugas latihan yang sudah Ibu berikan minggu yang lalu. Jadi di sini ada unsur K, nomor atomnya 19, kemudian ada S, ada SR, AR, dan BA. Nah, caranya siswa kami coba diperhatikan bahwa untuk menentukan letak unsur ini dalam tabel periodik bukan dengan melihat tabel periodiknya langsung, tapi terlebih dahulu dengan menuliskan konfigurasi elektronnya.
Jadi untuk K misalnya 19, sebarkan dulu elektronnya sesuai dengan aturan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, dari konfigurasi elektronnya itu, kita lihatlah nanti berapa jumlah elektron di kulit terluar, itulah menjadi golongannya. Kemudian kita hitung berapa kulit yang diisinya, itulah menjadi periodenya. Nah, jadi sekali lagi Ibu tekankan, untuk menentukan letak suatu unsur pada tabel periodik, terlebih dahulu kita tuliskan konfigurasi elektronnya. Jadi letaknya itu akan kita lihat dari konfigurasi tadi. Tadi ada 2, boleh untuk golongan itu dilihat dari jumlah elektron valensinya, kemudian untuk periodenya dilihat dari jumlah kulitnya. Nah, demikian siswa kami penjelasan Ibu untuk kali ini. Mudah-mudahan siswa kami semua sudah paham dan mengerti. Untuk selanjutnya, kalau masih ada yang kurang dimengerti, silahkan didiskusikan ke Ibu secara pribadi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.